Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Hilmi Fahrudin dari kelas Tadris Biologi 2B UIN Said Ali Rahmatullah Tulungagung dengan NIM 1262082122049. Di video ini saya akan membuat video refleksi guna memenuhi tugas akhir mata kuliah filsafat pendidikan Islam dengan dosen pengampu yang saya hormati, beliau Ibu Laila Puzuriyah. Di video ini saya akan menjelaskan bagaimana dan apa yang saya dapat selama pembelajaran 1 semester ini. Lalu yang paling utama adalah saya akan menerasikan tentang bagaimana konsep ideal pendidikan Islam yang sesuai dengan konsep, sistem, dan tujuan pendidikan Islam, serta menganalisis kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia dan penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat, serta saya akan memberikan supangsi atau tawaran solutif terkait hal tersebut. Yang pertama, selama pembelajaran mata kuliah filsafat pendidikan Islam ini, saya mendapatkan pengalaman dan pengetahuan baru, terutama pendidikan Islam jika dilihat dari kacamata ilmu filsafat. Dari berbagai materi yang sudah dijelaskan selama pembelajaran yang kurang lebih mencakup 13 poin atau judul, serta secara garis besarnya jika dikaitkan dengan saya sebagai mahasiswa Fakultas Tarbiyah yang kelak dengan menjadi calon seorang pendidik, khususnya menjadi seorang guru, sangat penting memahami ilmu filsafat pendidikan Islam. Sebagai bekal seorang calon pendidik yang sesuai dengan kaidah pendidikan Islam, belajar filsafat pendidikan Islam yang kaitannya dengan pendidikan Islam menempati tempat yang sentral guna menemukan hakikat pendidikan Islam yang sebenarnya. Pendidikan Islam berorientasi pada perubahan perilaku ke arah yang lebih baik sehingga dapat mencetak kader-kader bangsa yang berbudi luhur dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, dengan berpikir secara filosofis, diharapkan pendidik dapat menemukan format pendidikan Islam yang secara informatif, baik, logis, benar, dan ideal untuk tercapainya tujuan pendidikan Islam, karena di dalam ilmu filsafat sendiri banyak pandangan-pandangan yang berbeda-beda yang belum tentu sesuai, boleh atau bisa diterapkan langsung. Oleh karena itu, belajar serta memahami ilmu filsafat pendidikan Islam ini sangatlah penting bagi saya, karena ilmu ini juga sebagai dasar dan bekal sebagai seorang calon pendidik agar menjalankan dan menerapkan kewajibannya sesuai dengan pandangan atau kaidah pendidikan Islam sehingga dapat mencapai tujuan dari pendidikan Islam. Selanjutnya saya akan membahas mengenai konsep pendidikan Islam secara universal. Allah Subhanahu wa taala menyerukan kepada seluruh umat manusia agar masuk ke dalam Islam secara kafah atau menyeluruh. Hal itu berarti bahwa ajaran Islam bukan hanya mencakup satu aspek saja, akan tetapi mencakup seluruh aspek kehidupan manusia yang intinya adalah mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat kelak. Adapun pendidikan Islam yang ideal adalah membentuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menggunakan logikanya secara baik dan bertanggung jawab. Dengan kata lain, pendidikan Islam yang ideal adalah membina potensi spiritual dan emosional secara optimal. Aktivitas pendidikan Islam yang pada dasarnya merupakan upaya dalam mewujudkan spirit Islam, yaitu satu upaya dalam merealisasikan semangat hidup yang dijiwai oleh nilai-nilai Islami. Oleh karena itu, hal-hal tersebut digunakan sebagai pedoman hidup pada dua konsep yang terdapat pada pendidikan Islam. Yang pertama, konsep pendidikan Islam tentang aktualisasi diri ketika Allah memerintahkan kepada manusia untuk menyembahnya. Allah memberi bekal kemampuan kepada manusia untuk memberikan mana yang baik dan mana yang buruk. Artinya, Allah memberi kebebasan memilih kepada manusia serta menjelaskan konsekuensi pilihannya yang akan dirasakan manusia di akhirat kelak. Allah memberikan ajang kompetensi dalam kebaikan tetap terbuka bagi manusia. Allah menjadikan penghambaan dan ketaatan manusia kepadanya sebagai tujuan tertinggi. Itulah yang menjadi tolak ukur aktualisasi diri dalam Islam. Lebih mendalam mengenai konsep pendidikan Islam tentang perkembangan pendidikan, Islam meletakkan segala perkara dalam posisi alamiah dan memandang seluruh aspek mengembangkan sebagai sarana mewujudkan penghambaan dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala serta aplikasi keadilan dan syariat Allah dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, pendidikan Islam itu mencakup pemeliharaan seluruh aspek perkembangan, baik itu aspek material, spiritual, intelektual,
berlaku sosial, dan apresiasi yang berlaku. Bahasan selanjutnya adalah sistem pendidikan Islam. Sistem pendidikan Islam adalah keseluruhan dari bagian-bagian yang saling bekerja sama atau unsur-unsur yang disusun secara teratur dan saling berkaitan dalam rangka membentuk manusia yang berkepribadian muslim berdasarkan nilai-nilai ajaran Islam yang berdasarkan kepada Al-Quran dan hadis ataupun as-sunnah. Adapun unsur-unsur pendidikan Islam adalah saling terkait dan berantai baik secara operasional maupun situasional dan non-situasional. Dengan demikian, maka antara unsur yang satu dengan yang lainnya merupakan satu kesatuan perangkat secara teratur membentuk suatu totalitas yang terpadu dari suatu kegiatan. Akhirnya terbentuk satu sistem pendidikan yang disebut sistem pendidikan Islam. Untuk mencapai tujuan pendidikan Islam itu sendiri, yang ketiga yaitu tujuan pendidikan Islam. Tujuan pendidikan Islam adalah membina manusia secara pribadi dan kelompok sehingga mampu menggantikan fungsinya sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala dan khalifahnya guna membangun dunia ini sesuai dengan konsep ini telah dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan istilah lain yaitu nilai-nilai Islami dalam pribadi manusia dididik dan diikhtiarkan oleh pendidikan muslim melalui proses yang bermuara pada hasil atau produk berkepribadian Islam yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Pengetahuan yang sanggup mengembangkan dirinya menjadi hamba Allah yang taat. Kemudian saya akan mengemukakan penganalisisan tentang kondisi terkini perkembangan pendidikan Islam di dunia yang ternyata pada tataran implementasi tidak ideal dengan apa yang ada pada tataran konsep. Konsep ideal pendidikan Islam adalah membentuk manusia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, mampu menggunakan logikanya secara baik, berinteraksi sosial dengan baik dan bertanggung jawab. Akan tetapi hingga akhir dan kini pendidikan Islam masih menghadapi permasalahan konseptual teoritis hingga persoalan operasional praktis. Pada masa ini globalisasi sejatinya sedikit demi sedikit telah merubah masyarakat dalam hal berpikir, memahami segala hal yang dalam prosesnya menjadi orientasi pendidikan adalah sarana mendapatkan pekerjaan serta kehidupan yang layak. Globalisasi ini juga menimbulkan dampak negatif, yakni lahirnya manusia-manusia individu dan kelompok yang mempunyai karakter negatif, yaitu kehilangan jati dirinya, moralitas rendah dan sebagainya, baik karena pengaruh arus informasi negatif yang sulit dibendung. Oleh karena itu, dengan kondisi saat ini perlu dilakukan dalam pembaharuan pendidikan Islam yang ideal diantaranya melakukan perubahan visi, misi, dan tujuan serta mengembangkan landasan filosofis dan teori yang dikembangkan dengan konsep dasar kebutuhan manusia sesuai dengan kaedah ilmu pendidikan Islam. Berikutnya saya akan membahas tentang penyebab kurang majunya pendidikan Islam dari berbagai perspektif jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Yang pertama adalah mari kita lihat dari perspektif atau pandangan pikirannya. Dalam pendidikan Islam sendiri selalu mendasarkan berbagai hal dengan dunia akhiratnya, berbeda dengan pemikiran pendidikan Barat yang dalam mengembangkan sesuatu tidak ada batasan tertentu sehingga dapat berkembang secara pesat. Kemudian hal yang kedua dilihat dari masalah internal. Di dalam agama Islam atau lingkup agama Islam sendiri, seperti yang kita ketahui mudah atau sering terjadi sebuah konflik atau gesekan antar umat beragamanya, di mana hal ini juga berpengaruh terhadap perkembangan pendidikan Islam di dunia. Yang ketiga adalah jika dilihat dari sistem pendidikan yang berlaku. Dalam pengembangannya, pendidikan Islam masih kurang suplai material untuk mengembangkan sesuatu. Berbeda dengan jika dibandingkan dengan negara barat yang dalam mengembangkan sesuatu selalu didukung dari segi materialnya sehingga pengembangan tersebut dapat menemui titik maksimal. Suplai material yang saya maksud di sini adalah bisa dalam bentuk dana pengembangan, teknologi yang dipakai serta fasilitas material lainnya yang dipakai dalam penelitian pengembangan sesuatu.
Dari ketiga perspektif tadi, jika ditarik garis besarnya, merupakan penyebab kurang majunya pendidikan Islam di dunia atau terjadi stagnan dalam proses pengembangan jika dibandingkan dengan pendidikan Barat. Stagnan adalah tidak adanya perubahan yang diusahakan, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin tapi belum ada perubahan yang signifikan. Oleh karena itu, menurut saya dalam proses perkembangan pendidikan Islam, jika ingin maksimal dalam meneliti atau mengembangkan ilmu yang hendak dicapai adalah bagaimana dalam pengimplementasiannya bisa dilakukan secara struktural dan terkonsep, karena menurut saya mayoritas pandangan pendidikan Islam ini masih selalu berkiblat kepada pendidikan Islam terdahulu sehingga terjadi stagnan dalam perkembangannya. Beliau, Ibu Lailatul Zuhriyah, pernah mengemukakan bahwa sebenarnya umat Islam itu memiliki kunci jawaban dalam kehidupan dan perkembangan di dunia. Berbeda dengan bangsa Barat yang tidak memiliki arah tujuan dalam apa yang ingin dituju dalam perkembangannya. Namun tinggal bagaimana kita bisa mendapatkan kunci jawaban tersebut sesuai dengan nilai-nilai kaidah Islam. Hal-hal tersebut juga harus dibarengi dengan hal-hal material seperti yang sudah saya jelaskan di atas tadi. Sekian video refleksi yang saya buat untuk menjawab poin-poin yang sudah ditentukan. Saya harapkan semoga isi dari pembahasan yang saya buat ini atau kemukakan dalam video refleksi yang saya buat sudah dapat menjawab poin-poin tersebut serta dapat memenuhi tugas akhir mata kuliah Filsafat Pendidikan Islam. Dan sekali lagi hormat dan terima kasih saya ucapkan kepada beliau, Ibu Lailatul Zuhriyah, selaku dosen pengampu mata kuliah ini, di mana beliau sudah membimbing mahasiswa atau mahasiswi termasuk saya selama 1 semester ini dengan penuh kesabaran dan perhatian. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.